Baik, masuk pada bagian yang pertama. Bangunan apartemen saya ini dilatar belakangi dengan rumusan masalah dan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, tahap pertama yang saya lakukan adalah mencari studi literatur tentang apartemen itu sendiri. Setelah mengumpulkan data studi literatur, selanjutnya adalah membedah studi preseden dengan contoh-contoh yang sudah saya cari di internet. Setelah membedah hasil desain dari studi preseden dan studi banding, selanjutnya adalah menentukan kriteria tapak melalui konteks urban yang ada. Setelah menentukan tapak dari kriteria konteks urban yang ada, saya menentukan 3 alternatif tapak. Yang pertama ada di Jalan Christopher Mihing, kemudian yang kedua ada di Jalan Insinyur Soekarno, dan yang ketiga ada di Jalan Setaji. Setelah menentukan alternatif tapak, selanjutnya ketiga alternatif tersebut dilakukan analisa scoring menggunakan tabel scoring sebagai berikut, sehingga saya menghasilkan bahwa site alternatif 1 yang berada di Jalan Christopher Mihing memiliki poin paling tertinggi. Maka dari itu, site yang akan saya ambil adalah di site yang berada di Jalan Christopher Mihing. Berikut ini adalah konteks lingkungan dan building in context yang berada di sekitar lingkungan site saya, yaitu di Jalan Christopher Mihing. Selanjutnya masuk dalam tahap analisa program ruang luar dan ruang dalam. Yang pertama ditentukan adalah pelaku aktivitas, sehingga menghasilkan kebutuhan ruang apa saja yang dibutuhkan pada apartemen. Kemudian dari ruang-ruang tersebut dibuatkan persyaratan ruang, hubungan ruang, dan besaran ruang sehingga menghasilkan sketsa pradenah. Kemudian setelah melakukan analisa program ruang luar dan ruang dalam, selanjutnya masuk pada tahap analisa tapak. Analisa tapak tersebut diantara lainnya ada analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa sirkulasi, dan analisa kebisingan dan vegetasi. Tidak lupa analisa pada green dan smart building apartemen yang berisikan analisa penghawaan alami, analisa pencahayaan alami, kemudian analisa pemilihan material bangunan, dan yang terakhir ada analisa water dan solar energi. Kemudian dari keseluruhan analisa yang ada menghasilkan analisa bentuk bangunan dengan sketsa kasar sebagai berikut. Selanjutnya memasuki tahap gambar kerja. Yang pertama adalah situasi lingkungan apartemen dengan block plan sebagai berikut. Kemudian ada skyline dari apartemen, juga potongan lingkungan dari apartemen tersebut. Gambar kerja selanjutnya adalah site plan apartemen dengan rencana lanskap sebagai berikut. Kemudian memasuki gambar kerja bangunan. Yang pertama adalah denah basement apartemen. Pada lantai basement ini saya memfokuskan untuk parkiran kendaraan roda 2 dengan kapasitas kurang lebih 300 buah. Selanjutnya memasuki denah lantai dasar. Pada lantai dasar ini saya memfokuskan untuk kegiatan area publik seperti minimarket, retail F&B, kemudian ada ATM center, ruang resepsionis, dan laundry, dan lain-lain. Masuk pada denah apartemen lantai 1. Pada denah lantai 1 ini saya memfokuskan apartemen dengan tipe studio dengan jumlah kapasitas 26 kamar. Kemudian pada bagian area belakang bangunan adalah gedung parkir dari kendaraan roda 4 yang memiliki sekitar 5 lantai dengan kapasitas 300 buah mobil. Sama halnya dengan denah apartemen lantai 2-5 menggunakan apartemen tipe studio dengan jumlah kurang lebih 116 buah kamar. Masuk pada denah apartemen lantai 6. Pada lantai 6 ini memiliki garden rooftop yang dilengkapi dengan kafe, sehingga pengunjung maupun penghuni apartemen dapat menikmati fasilitas open space. Kemudian juga pada denah apartemen lantai 6 hingga 8 menggunakan apartemen dengan tipe 1 kamar dengan jumlah 66 buah kamar. Selanjutnya memasuki denah tipikal. Yang pertama adalah denah lantai 9 sampai lantai 11.
fokus menggunakan apartemen dengan 2 kamar tidur dengan jumlah 36 unit. Lanjut pada denah tipikal yang kedua, yaitu lantai 12 hingga lantai 14 dengan fokus apartemen jenis tipe 3 kamar tidur dengan jumlah 24 unit. Selanjutnya masuk pada denah tipikal yang ketiga, yaitu denah apartemen lantai 15 hingga 17 dengan fokus apartemen 4 kamar tidur dengan jumlah 24 unit. Kemudian denah tipikal yang terakhir adalah denah apartemen lantai 18 hingga 20, yaitu apartemen yang fokuskan pada tipe penthouse dengan jumlah 6 unit saja. Sehingga apartemen saya menggunakan total dengan tipe dan jenis unit apartemen dengan total 324. Selanjutnya memasuki gambar kerja potongan melintang dan membujur, yaitu potongan AA dan potongan BB sebagai berikut. Sistem konstruksi bangunan apartemen saya ini menggunakan sistem struktur utama, yaitu pondasi footplate yang disupport dengan tiang bor pile, kemudian menggunakan kolom utama, lalu ada sloop dan ring balok. Kemudian memasuki sistem struktur utama lainnya, yaitu raf pondasi pada bagian basement, kemudian penggunaan core pada tengah bangunan, kemudian disupport dengan sistem utama struktur yaitu shear wall. Berikut adalah gambar kerja dari tampak bangunan apartemen saya. Lalu gambar kerja berikutnya memasuki rencana utilitas dari bangunan apartemen saya. Yang pertama adalah rencana utilitas transportasi vertikal yang meliputi tangga darurat dan lift. Yang kedua meliputi denah sistem utilitas jaringan listrik. Selanjutnya ada denah sistem jaringan pemipaan air bersih dan air kotor. Kemudian ada denah sistem jaringan AC sentral. Lalu ada denah sistem utilitas kebakaran pemadam aktif dan pasif. Kemudian ada juga denah sistem utilitas jaringan keamanan, telekomunikasi, dan sound system. Dan yang terakhir adalah denah utilitas pembuangan sampah. Kemudian gambar kerja selanjutnya adalah gambar 3D dari apartemen saya, yaitu perspektif bangunan dengan detail arsitektur dan kulit khusus bangunan sebagai berikut. Dilanjut dengan interior dari tipe apartemen studio saya. Dan yang terakhir adalah gambar kerja tentang rencana efisiensi energi saya. Sekian dari gambar kerja saya. Selanjutnya memasuki foto maket yang sudah saya buat sebagai berikut. Kemudian saya ada sedikit cuplikan tentang ilustrasi bangunan apartemen saya yang sudah saya buatkan animasi. Selamat menyaksikan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.